Enak betul jadi Harvey Muiz. Korupsi bikin negara rugi 300 triliun, tuntutan penjaranya 12 tahun, vonisnya cuma 6,5 tahun. Uang penggantinya cuma 210 miliar lagi. Ya, kalian nggak salah dengar kok, korupsinya 300 triliun, uang penggantinya 210 miliar rupiah. Wow. Alasannya simple. Hukuman suami Sandra Dewi itu dinilai terlalu berat kalau 12 tahun. Kok bisa sih? Nah, jadi gini, Ketua Majelis Hakim Eko Arianto bisa sebut hukuman 12 tahun penjara terlalu berat karena peran Harvey dalam kasus korupsi penambangan ilegal di PT Timah dianggap tak sebanding dengan 12 tahun penjara. Kalau kata Hakim, Harvey hanya berperan sebagai perwakilan PT RBT, bukan kepengurusan perusahaan. Harvey disebut hanya jadi jembatan penghubung kerjasama antara perusahaan tambang tersebut. Namun menurut Ketua Pusat Saksi Universitas Mula Warman, Orin Agus Andini, vonis ini adalah presiden buruk penegakan hukum. Apalagi dendanya cuma 1 miliar melihat korupsinya 300 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan kasus korupsi ratusan triliun lainnya, misal Surya Darmadi, hukuman Harvey jauh lebih ringan. Oke, kita bandingkan. Kalian bisa lihat sendiri, Harvey dengan nilai korupsi tertinggi yaitu 300 triliun hanya 12 tahun tuntutan penjara, sedangkan Surya Darmadi yang korupsi 100 triliun mendapat tuntutan seumur hidup. Vonis pun jauh lebih ringan Harvey, padahal nilai korupsi Harvey jauh lebih tinggi ketimbang Surya Darmadi. Bahkan uang pengganti Harvey jauh lebih ringan 10 kali lipat daripada Surya Darmadi. Gimana menurut kawan inilah? Apakah layak Harvey Muiz mendapat vonis 6 tahun penjara? Kenapa nggak semuanya yang dirampas ya sama negara? Kenapa harus 210 miliar saja? Bahkan itu ada uang 300 T. Hukumannya dari 12 tahun dipotong jadi 6,5 tahun, guys. Sakit ini, makanya banyak rakyat sekarang mengeluh ya, bekerja jauh-jauh ke luar negeri, lebih baik pulang cari uang yang lagi ada di brankas, ada di lewat jabatan. Makanya nggak heran kita sekarang ini banyak pejabat, mau DPR, mau gitu, banyak yang berlomba-lomba bahkan membisniskan jabatan, guys. Makanya mereka ya nggak jarang yang namanya disebut-sebut waktu ada black campaign, ada money politics, itu wajib terjadi karena mereka ya pengen mengejar ke arah sana mungkin ya. Maka banyak koruptor yang merasa nyaman-nyaman saja karena ya kalaupun di penjara mereka akan difasilitasi, mereka akan berada di tahanan atau ruang tahanan yang berkelas. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa, bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi, itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun, hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Nih gue kasih tahu bedanya maling. Kenapa nggak semuanya aja ayam. dirampas ya? Kalau maling ayam mau ditangkap tangan, digebugin dulu. Kalau maling uang mau ditangkap tangan, ditelepon dulu. Uang bisa ngatur semuanya, ayam mana bisa. Hai. Koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Halo Pak? Iya. Gimana? Teman saya udah diampuni kan? Nggak di penjara kan Pak? Nah, kalau mau hukum nanti
dijewer aja telinganya. Jangan dicubit. Nanti dia ngambek gimana? Nggak ada yang korupsi dong. Iya, nanti kalau negara kita jadi maju gimana? Janganlah, ya. Oke, aman ya. Oke. Gimana Indonesia mau maju? Para penjabatnya aja yang sudah berani bersumpah di atas Al-Quran pada ingkar janji, pada rakus, pada maling, pada zolim. Buset, Tuan aja nggak ditakutin, cok. Emang edan dah. Senyum ternajis di tahun 2024 ini. Cuma di Indonesia nggak sih yang kayak begini? Sumpahnya gue yakin siapapun pasti emosi banget ngelihat update kasus korupsi yang satu ini. Kalian harus tahu ya, kalau di Cina aja ada seorang koruptor bernama Li Jiangping yang merugikan negara sampai 6,8 triliun dieksekusi mat. Kurang jelas, dieksekusi mat. Lah ini, ada manusia yang namanya itu Harvey Mois yang merugikan negara sampai 300 triliun, divonis penjaranya tuntutannya itu 12 tahun, dan sekarang vonisnya itu turun jadi 6,5 tahun. Lantaran apa lu tahu? Katanya karena si pelaku ini dianggap sopan dan juga punya keluarga. Halo! Sumpah gue gak ngerti lagi ya sama hukum di Indonesia ini. Kirain ganti presiden bakalan beda, ternyata masih sama aja. Kalau udah kayak gini, siapa yang salah? Dapat 1 triliun tapi harus dipenjara 6 tahun. Worth it atau enggak ya? Coba kita hitung. Oke, 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Kita 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan. Coba kita hitung ya. 167 dibagi 12. 13,9 M per bulan. Anggap 1 bulan 30 hari, maka kita bagi 30, 460 juta per hari. Kalau kita mau hitung per jamnya guys, kita bagi 24 jam ya, kan 1 hari kan 24 jam. Jadi 460 kita bagi 24, itu sekitar ya anggap aja 20 juta per jam. Jadi kalau misalnya sama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Kalau gini mah semua orang mau ya. Proses peradilan di negeri ini tampak semakin brutal saja. Putusan pengadilan terhadap terdakwa Harvey Mois korupsi 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Keputusan ini keputusan yang sangat melukai rakyat. Ini adalah suatu keputusan pengadilan dengan pertimbangan paling aneh di Indonesia. 300 triliun merugikan negara, divonis 6 tahun penjara hanya karena sopan di hadapan hakim. Saya yakin bangsa ini dan seluruh rakyat Indonesia ini pasti tertawa. Dari awal rakyat sudah disuguhkan dengan berita yang begitu heboh, lalu kemudian pada saat di persidangan divonis 6,5 tahun. Sangat memalukan. Keputusan brutal ini semakin mempertegas keyakinan rakyat bahwa hukum di negara ini masih bisa dibeli, masih bisa diolah, masih dikepung oleh para mafia-mafia hukum. Hakim yang memutus kasus Harvey Mois ini harus diperiksa, harus dicek ada apa mengambil keputusan sekonyol itu. Aku udah 5 tahun gak ngomong kasar. Halo, nama aku Mercury, umur tebak sendiri ya. Sebenarnya di sini bukan nggak pernah ya, tapi lebih ke ngurangin sampai jarang banget. Percaya nggak percaya itu betul-betul ngubah kepribadian. Meski kalau kami jurnalis berita koruptor nilai uang ratusan miliar hingga triliunan rupiah, tapi berusaha untuk nahan diri. Bahkan yang baru-baru ini yang udah ngerugi negara 300 triliun, bayangin 300 T divonis cuma 6,5 tahun penjara. Nggak akan kasar, nggak akan ngomong kasar, karena kalimat kasar yang diucapin juga nggak akan ubah keadaan kan. Mau maki-maki, hina-hina juga buat apa? Nggak ngaruh, nggak ada yang denger. Tapi yang namanya manusia ya punya kesabaran. Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat, kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua, korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ngambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya,
korupsi di Paruhnya. harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini 8 bulan. kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini. Nyolong uang negara 18,7 triliun dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga korupsi, maling beserta hukuman penjara. Mumpung murah, Rek. Ayo teruntuk para pejabat. Ambil 1 bulan korupsi. aja. Ini promo akhir tahun. Terima kasih. Ini beneran gak masuk akal sih ya menurut gue. Coba kalian bayangin coba. Masa korupsi ngerugi negara cuma 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Wow. Itu kan lama banget loh 6,5 tahun. Iya gak sih? Ini lebay nih hakimnya. Lebay pak. Lagian ngapain coba ngukum orang lama-lama di penjara? Karena harus ngasih makan. Ngebebani negara lagi. Belum lagi katanya jumlah lapas di Indonesia itu udah kepenuhan. Hukuman dari 12 tahun dikurangin jadi 6,5 tahun karena dia sopan, karena dia punya tanggungan keluarga. Ini Pak Hakim pasti lupa nih Pak. Lupa pasti nih. Dia nggak cuma sopan Pak. Dia juga ganteng, good looking. Punya bini cantik, artis. Harusnya diturunin lagi hukumannya. Jangan 6,5 tahun, kelamaan itu. Ya menurut gua harusnya 6 hari lah. Nah itu pas tuh. Senin masuk, Kamis udah keluar. Iya, Kamis sudah keluar karena dapat remisi Jumat berkah. Harusnya kan Sabtu, Kamis sudah keluar. Itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini negara suka kebalik-balik nih. Harusnya kan hukuman si Muiz dikecilin, pajak digedein. Itu 12% kekecilan itu. Harusnya 50%. Biar nanti kan si Muiz Kamis keluar penjara, Minggu pasti dia udah shopping tuh ke Pakuan Bekasi, beli barang mewah, tas mewah, bel mewah. Kena PPN 50%. Yang untung siapa? Negara. Kalau kayak gini baru gue yakin negara kita bakal jadi Indonesia emas 2045. Yakin gue, yakin. Dan saya yakin semua berharap ya tentang kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo sekarang ini semuanya bisa dirobohkan, para koruptor dipenjarakan, dimiskinkan, dan rakyat-rakyat kecil menengah akan dimakmurkan. Tapi baru 2 bulan berjalan lah kurang lebih seperti itu. Memang oke lah, dari kemarin-kemarin semua gebrakan para koruptor-koruptor sudah banyak yang terjaring oleh Bapak Prabowo tentunya, dan juga Kejaksaan Agungnya Pak Prabowo. Tapi baru kali ini ada koruptor yang 300T ini benar-benar membuat kita semua nih orang-orang Indonesia itu, bahkan yang berada di luar negeri pun sangat kesal sekali dengan hukuman ini guys. Ya bagaimana tidak, karena kita yang dari bawah ini, orang-orang kecil di bawah ini, melihat orang-orang yang crazy rich lah seperti itu, orang yang kaya raya mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari lembaga ataupun dari perusahaan tempatnya bekerja, ataupun di badan yang tempatnya bekerja, untuk memenuhi kantongnya sendiri guys. Ya dari TKI, TKW ya, pelajar-pelajar yang ada di luar negeri, percuma sekolah luar negeri, percuma berjuang sendiri di negeri orang untuk menjadi orang yang pintar, cerdas, supaya dapat membangun bangsa. Begitu melirik ke negaranya sendiri, bobrok sekali hukumnya guys. Makanya mereka semua itu sakitnya ya sampai ke hulu katanya guys. Jadi ya teman-teman silahkan komentar saja, dan kita berharap akan ada kelanjutan daripada hukum Harvey Muiz yang sekarang ini guys. Ya kita berharap hakimnya juga dicek ya, dicek sebelum dan sesudah pemutusan perkara ini, hukum dari Harvey Muiz ini, kekayaannya lah dan segala macamnya, siapapun yang terlibat di dalamnya. Bukan bermaksud ini itu, tapi ini demi transparansi supaya tidak ada yang dapat kebal dengan hukum di negeri ini. Tidak ada yang dapat membeli hukum, tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negara ini, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo tentunya. Teman-teman silahkan komentar saja video ini.